leci ya, lebih leci. ya, Oke. lebih gimana gitu rasanya. Gue juga penasaran sama nanasnya. Halo guys, balik lagi bersama kita di Dream Vape Store sama gue Chris. Gue Marcel, Ya, kali ini kita bakal nepatin janji kita yang part 2. part 2. Kita nggak bakal lama-lama karena kita udah mulai ngantuk. Ya seperti biasa kita bikin tuh selalu tengah malam biar nggak terlalu banyak gangguan. Nah, ini aja masih banyak gangguan. Part 2 dari apa sih Bang? Dari FUM loh. Dari pasti. FUM, ya FUM dia baru ngeluarin rasa baru kalau kalian lihat video kita kemarin. Nah, itu kita kemarin buka yang grape sama strawberry. strawberry. Yang ini nih kita eliminasi. Set. Nah, oke. Sekarang kita bakal buka 2 liquid lagi. Yang Sisa leci leci sama sama pineapple. Pineapple pineapple. itu apa sih namanya? nanas. Ya, nanas. Oke. Lu bakal buka yang mana? Kayaknya sih leci ya, lebih Leci. ya, Oke. lebih gimana gitu rasanya. Gue juga penasaran sama nanasnya. Hari ini spesial ya. Spesialnya apa? Karena kita pakai device baru. Karena kita pakai device baru, kita juga buka device Ya, baru kita nih ya. pakai device baru. Minta cutter dong. Ada ini tulisan nggak kelihatan soal. Iya. Ini bahkan baru di unboxing, jadi masih ada surat cinta dari mereka. Jadi ini ada device baru. Mereknya Aspire. Aspire. Apa ya? Aspire. Aspire. Fluffy. Bentuknya kalau kalian tahu apa device-nya Oneo. Pesaingnya ya. Ya, pesaingnya kita sebutnya langsung nggak apa-apa. Kalau kalian tahu Oneo ya bentuknya seperti itu. Bentuknya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Lebih apa ya? Kalau dilihat sih agak lebih ramping. Lebih kecil Iya, ya. lebih kecil, lebih Tapi kecil. baterainya juga gede. Ya, baterainya gede. Terus ya sebenarnya Dia punya baterainya nilai gede, punya nilai plusnya ada nilai layar. plusnya ada layar. Dia nih ada layar. Jadi kalau pesaingnya itu kan dia nggak ada layar gitu kan. Kalau ini ada layar, jadi lebih kelihatan lah ya, lebih bisa di custom, wattnya juga bisa diganti gitu. Terus ada 3 mode. Awalnya sama. Iya, karena baterainya sama. Dia cuma beda. Dia cuma beda 100 mAh. Dia nih di 1500 mAh. Oke, langsung dibuka aja. Kita dapat Kita dikasih warna yang ini, yang warna pink kuning. pink lava. ini Sebutan kayak pink lava. es krim ya warnanya Iya. ya. Pink kuning. Pengoperasiannya sama, klik atas 5 kali untuk nyalain. 1, 2, 3, 4, 5. Nyala, ada ininya ya, kelihatan lah harusnya. Nah, ini ada mode watt apa? Ada modenya. Modenya itu klik 3 kali. 1, 2, 3. Dia A mode. A mode itu tuh yang dia nggak bisa Auto puff ya? Ya, auto puff. Terus masuk B mode. Salah, gue mencet 2 kali. 1, 2, 3. B mode ini kita bisa barengan. Bisa pencet ini sampai Bisa dua-duanya ya? ya. Terus bisa auto puff juga. Nah, enggak, kalau yang ini, kalau yang B mode tuh nggak bisa auto Nggak bisa puff. iso. Ya. Nah, kalau yang Cuma A, B bisa mode, dipencet ya, doang berarti. button mode Ya. lah. A itu auto puff, B itu button mode. Button, ya. Ya, kalau ada Persepsi sendiri yang aja sih ketiga ini. nih ya. AB. Terusnya cek satu, 2, 3. A, B mode. Jadi bisa auto puff, bisa button mode. Nah, karena gue nggak suka pakai button mode, jadi gue pakainya Yang A aja berarti. Klik 3 kali. 1, 2, 3. A mode. Nah, untuk ngatur wattnya seperti apa sih? Nah, ini di bawah sini Dia ada ada 2 tombol. Iya, dia ada 2 tombol. Tombol bawah ini untuk ngatur watt. Jadi klik 3 kali. 1, 2, 3. Dia bakal kedip. Ini kita tinggal atur dong wattnya berapa. Dia maksimal di 20 watt. Bukannya 30 watt juga ya? 20 watt. Udah gitu aja sih ininya. Kita kalau misalnya buka cartridge begini. Nah, kita buka ini dulu. Baru buka cartridge ya. Dan uniknya dia adalah apa? Cartridge ini drip tipnya Drip terpisah. tipnya misah. Tuh. Jadi kalau yang suka drip tipnya aneh-aneh mungkin bisa ganti-ganti ya. Ini Lihat bisa dibuka. package-nya sekalian Ya, kita buka. Hati-hati. Nah, ini dapat drip tip. Drip tip yang Satu warna lagi. hitamnya. Tuh. Jadi hitam kan? Kalau misalnya kita lepas jadi transparan lagi. Gue pengen pakai yang transparan. Terus kita di sini dapet Kita juga dapat cartridge cadangan. Cadangan ini yang 0, 1,0. Oh iya 1,0.
sama seperti biasa kabel charger. Nah ini perintilan. Ya sudah, kita langsung fokus ke ininya aja Kita ya. langsung fokus sama device-nya aja dan liquidnya. Oke. Oke, kalau begitu karena ini kan baru ya, jadi bagian sininya masih kesegel, peel off aja. Kita tarik. Kita taruh sini untuk membuka isi tanknya dari atas ini. Gue juga hari ini bakal pakai device foam Sesuai sama ininya. liquidnya. Yuk kita langsung buka aja. Ini IC leci dari foam. Sama ada IC pineapple salt. IC pineapple salt. Nah, yang gue penasaran tuh karena dia ada kata-kata saltnya. Salt itu kan Asin. garam ya. Oke Ya, guys, udah 5 menit? Iya udah 5 menit. Jadi kita langsung aja tanpa basa-basi. Gue juga lupa ngingetin kalian bahwa ini ada flow control aja, kalian bisa adjust. Jadi sesuai bukan cuma kebutuhan watt kalian. doang ya. Iya. Bukan cuma watt doang, tapi dia juga bisa diatur airflow-nya. Pokoknya lebih customize lah ya itu ya. Yang pesaingnya juga ada, tapi ya kita jangan ngebandingin sama pesaingnya lah. Kita ngebandingin sama semua pot. Banyak yang pot yang nggak ada airflow control ya. Jadi kalau kalian sukanya yang padat banget gitu, itu bisa dibikin padat banget, atau ngeplong banget nggak suka yang padat, itu bisa. Nah, udah. Sempat tadi agak error, cuma cabut ya udah aman. Oke, Oke, moment kita of truth. langsung, ya. Kita cobain dulu. Wah, ini enak, Cok. Ini enaknya asik. Ya sama seperti yang kemarin ya, strawberry sama grape, sama kayak permen yang gue sebut kemarin. Gak usah jelasin lagi, tapi ya memang ini rasanya kayak permen. Kalau ini, Permen leci. gue inget liquid yang zaman dulu pernah gue pakai itu tahun 2018-an. Tapi gue jarang banget ngeliat liquid itu. Gue juga lupa nama liquidnya apa. Tapi pas ngisep ini gue langsung inget tuh liquid. Gue lupa tuh liquid apa itu, zaman-zaman kayaknya masih belum cukai malah itu liquid. Masih liquid lama banget. BTW, gue pakai B mode ya, button mode. Ini kalau pakai B mode nggak bisa, diisep juga. Nggak mau dia ya. Ya. Jadi pakai button. Oke, berarti dia sistemnya kayak mod atau IO gitu ya. Pakai yang AB mode, tuh agak AB mode ya. Baru bisa. Nah, itu bedanya. Kita pakai A mode lagi. A mode. Ya, yang langsung kita ke liquidnya aja. Jadi liquid ini rasanya seperti permen. Permen rasa leci, manisnya oke, nggak terlalu over. Karena gue pakai nih cartridge 0,6, jadi dinginnya agak lumayan tebel. Menurut Anda gimana? Kalau gue sih ini apa namanya, nggak kayak permen ya. Menurut gue nggak kayak permen. Menurut gue ini kayak liquid yang pernah gue cobain tapi ditambah dingin gitu. Dan liquidnya enak gitu. Ini bikin gue inget sama zaman-zaman 7 tahunan lalu lah. Tukeran device. Iya, permen. Emang ada permen nanas? Ada. Gue nggak pernah nyobain ya. Makanya kalau Imlek makan permennya. Karena gue tuh kalau misalnya Imlek, ya karena kan gue Yang bawa Imlek terus. Enggak, gue tuh kan ya kita Beberapa video ya. Ya, gue kan etnisnya Chinese gitu ya. Jadi kita masih merayakan Kayaknya Imlek. banyak produsen yang Dari lagi Cina juga kan. Iya. Iya. Sekalian lah ngejilat gitu kan. Nah, tiap Enggak. Imlek itu kita pasti ada permen gitu. Nah, ini semua variannya ini rasanya kayak permen yang ada di Imlek itu. Sumpah beneran, ada rasa anggur, ada rasa stroberi, ada rasa kalian merasa leci, kalian penasaran Cina kayak ada, gimana sih ya, permennya? Ya pakai ini aja langsung nyobain ini udah tahu permen Cina kayak gimana rasanya. Tapi kalau yang ini enggak ya. Ya, Karena itu ada permen semangka juga. ada. Ada permen semangka, ada permen mangga, ada permen pisang. Tapi untuk yang ini enggak. Rasanya beda. Cuma ini aja rasa permen. Menurut gue ini bukan permen sih. Lebih kayak kalau nanas muda dijadiin selai.
Kalau Selain gua- nastar tuh. Tapi yang nanas muda, jadi dia masih ada asam-asamnya, enak gitu. Dan saltnya ini nggak asin. Ya udah kita langsung penilaian aja ya. Oke, Biar gak lama sesuai tadi kita ngomong. Jadi penilaian untuk coolnya dulu. coolness menurut gue ini 8/10. Coolnya ya 8/10 lumayan, Karena- lumayan dingin. Cukup dingin. Cukup sangat dingin. Tapi nggak sampai yang kayak brain freeze atau apa ya. Ini Kan terbukti gue batuk-batuk karena gue dingin. dinginnya tuh yang masih dingin di mulut, di langit-langit mulut tuh dingin, tapi nggak nyampe tenggorokan tuh ke sisa dingin, nggak terlalu, nggak nyampe tenggorokan banget. Di kepala juga nggak sampai brain freeze. Jadi ini gue kasih nilai 8. Ya setuju, ini 8. Balik terus habis itu ke sweetness. Sweetness, buat sweetness menurut gue 4/10. Nggak terlalu Ya, manis. sweetnya malah di 3 ya kalau menurut Ya, gua. karena liquid foam kan biasanya manis-manis. Ya kalau ini Ini nggak terlalu manis. Jadi cukup nyaman buat orang-orang yang nggak suka liquid yang kayak Maaf ya. Anjing dingin banget. liquid kan ada yang duh manis banget bang kalau ini bang gitu. Nah pakai ini nggak terlalu manis, dia enak. Terus apa lagi ya? Flavor, kalau flavor itu Flavornya jelas banget. 10 lah. 10/10. 10/10. Nanasnya enak. Udah kali ya itu doang ya. Oke, overall Ya, overall gua kasih- overall 10/10. gue kasih 9,5/10. Kalau gue 10/10 kenapa? Karena gue udah cocok pakai minion. Kalau gue Enak sih. karena menurut gue, buat gue pribadi ya, ini buat gue pribadi, agak terlalu dingin di mulut. Meskipun dia nggak nyampe tenggorokan, tapi langit-langit mulut gue setelah berapa lama nggak ngepuff itu, napasnya masih dingin. Tapi buat yang user-user yang pecinta dingin banget, mungkin ini bakal enak. Kalau gue tuh kenapa ini ya sesuai sama ininya ya. Balik lagi sesuai sama ini. Dia kan bilang Leci Breeze menyegarkan. Ya dingin banget ya bikin seger lah. Udah pasti lu siang-siang tengah bolong panas. Ya ini siang bolong sih, Begitu kena kan dingin. siang enak, bolong sih kan. seger banget nih di mulut, lu ngisep sekali itu Kayak minum es. dinginnya itu bertahan lama gitu. Iya. Kayak begini aja masih ini masih dingin. Cuman gue nyariin rasa garam dari tadi. Gak bakal keluar rasa asinnya. Nah, ini pineapple enak. Nggak ada rasa garam ya, nggak. Jangan berharap asin lah. Ya memang nanas itu ada asin, asam manis gitu ya. Asinnya nanas, bukan asinnya garam. Oke lah, mungkin segitu aja ya penilaian dari kita ya. Iya. Singkat video kita hari ini. Oh iya, kita review ke yang part 1 deh. Gimana dipakai daily-nya? Review part 1, gue enak. Strawberry Gua kan suka. gue pakai strawberry ya. Gua Strawberry-nya enak kok. Gua Soalnya suka. udah habis juga. Dipakai daily-nya nyaman banget. Yang dua liquid pertama dipakai daily-nya itu Iya. enak. Ngecok kok enak. Nggak yang apa ya? Bahkan Nggak yang enek, nggak yang capek ngisepnya, nggak yang gua tuh sampai ini loh, nggak nyaman make, make sampai cartridge aja sampai gosong. Ya seperti biasa lah, Ursa kelemahannya kalau misalnya menurut gue ya, penilaian gue pribadi karena gue pakai Ursa. Ursa itu lemes kalau misalnya kena kena chain puff liquid. ya. Enggak, bukan chain puff, mending chain puff. Liquid dingin, lu nggak chain puff aja liquid dingin pasti udah kena. Gampang gosong. Berarti lebih gampang gosong di liquid dingin ya. Kalau over ya, dinginnya over itu agak lumayan. Oh iya, ada knowledge. Karena tadi ada yang nanyain. Bang, ini baru pakai sekitar 4 hari ya. Udah gosong gitu. Itu kenapa gitu. Jadi gini, ini buat knowledge juga buat teman-teman yang lain. Kenapa cartridge itu ada yang lama gosongnya, ada yang cepat gosongnya. Simpelnya cartridge itu sensor. Kayak tadi tuh ada auto mode, ada auto sama pencet, ada yang pencet doang kalau di device Aspire yang baru ya Fluffy. Tapi kalau misalnya di device lain kan auto puff gitu kan banyakan, atau misalnya ada yang auto sama pencet, ya kan? Tapi nggak bisa yang full pencet doang gitu. Nah, buat di device yang namanya sensor itu, dia kan sensor, dia menerima sinyal bahwa dia disedot. Belum tentu kita nyedot. Iya nggak? Belum tentu kita nyedot. Jadi kadang itu dia kena angin, dia kena paparan udara yang menurut dia jadi ngedeteknya kita ngisep.
itu dia akan nge-puff. Dan lu tahu sendiri yang namanya cartridge itu kan dalamnya coil, luarnya baru kapas ya. Di pinggiran coil itu baru kapas dan di luarnya lagi baru liquid. Jadi kalau misalnya dia ke-puff terus dalam jangka waktu yang cukup lama, itu si kapas bagian tengah yang nempel sama coil itu bakal kering duluan. Dan efeknya adalah si kapas itu jadinya gosong. Kayak kapas kering lu bakar gimana sih? Iya nggak? Jadinya dia lebih cepat gosong karena mungkin lu nggak ngerasa atau kayak gimana, tapi mungkin dia sesekali dia nge-puff lama dan itu memang bakal bikin gosong. Itu kayaknya kita udah bahas juga di video-video kita sebelumnya ya. Yang kita bilang waktu itu kita pakai cartridge baru buka banget. Langsung gosong gara-gara kita motoran ya. Karena kita motoran itu padahal kondisinya pot kita di dalam jaket, cuman dia di tag-nya kita ngisep. Karena itu ada perubahan tekanan mungkin di dalam sama di luar, kita juga nggak, kita bukan orang electrical yang ngerti sistem sensor asapnya dia gimana. Cuman yang gua tahu setelah kita coba-coba di device pun bisa nggak ya? Coba. Kayak bisa deh. Kalau nggak salah bisa. Iya, dia dari sensornya itu kalau misalnya kita tiup dari sensornya dia bakal nge-puff. Itu Contoh, bisa. Nih. Airflow nih ya. Airflow. Nah, dia ngedetect bahwa kita tuh ngisep juga gitu. Meskipun angin lewat. Di sini juga kita coba nih. Nah, kedengeran nggak ya? Kedengeran harusnya. Nah, itu dia nge-puff, padahal gua niup. Jadi, bukan berarti cartridge-nya gimana atau pemakaian kitanya jorok. Enggak, bukan berarti pemakaian kitanya jorok. Bukan berarti kita harus chain puff terus habis itu jadinya cartridge gosong. Atau cartridge-nya yang kayak gimana, belum tentu. Karena ada kemungkinan juga kita nggak sengaja kita taruh di kantong, terus kita pas ngebut, itu kedetek. Seolah-olah kita ngisep, kan dia namanya device ya, nggak punya mata yang tahu kita ngisep atau enggak gitu kan. Makanya kalau kita nyaranin ke customer di sini ya, itu kita saraninnya kalau misalnya bawa motor nggak dipakai device-nya, nggak sambil nge-vape gitu. Memang kita nggak nyaranin sambil nge-vape ya. Masukin tas dan cartridge-nya dilepas. Dan sampai sekarang hal itu masih gue lakukan. Meskipun kadang gue kalau misalnya kayak jalan yang pelan-pelan bawa cuma ke Indomart atau kemana gitu kan, itu kadang masih suka ngisep sekali dua kali, meskipun kita nggak rekomen loh ya, berbahaya, tetap nge-vape sambil jalan tetap berbahaya. Cuman kadang kan kita masih suka kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak dipakai lebih baik dilepas. Gue masih pakai itu kalau misalnya jalan agak jauh, gue lepas cartridge-nya. Kenapa? Karena jauh lebih aman. Atau device-nya kalau yang bisa dimatiin. Itu bakal jauh lebih aman dan bakal menambahkan usia cartridge kalian. Iya, liquid. Kita nyaranin lu mau pakai misalnya kayak Oxfa ada 0,4-nya atau Telema Elite. Telema Elite ya, ada 0,3-nya. Gue tetap nyaranin pakai Salnik. Meskipun memang kalau dari gue sih pakai freebase gak masalah. Nggak masalah pakai freebase. Tapi sabar. Yang penting ini loh. Contoh aja ya, gue langsung ngeluarin ininya dari Fumaya deh, kompetitor dari Fum, walaupun bukan kompetitor. Bukan kompetitor. Contoh ini deh, Banli. Lu kalau misalnya ngelihat di dusnya atau di sini juga ada ininya kok, harusnya ada Viji. Oh, nggak ada 70-30 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya di boxnya itu mana ya boxnya ya? Udah. Apa gua ambil dari atas saya deh? Ada di atas. Ambil dari atas saya deh langsung. Dia tuh 70-30 kalau nggak salah. Ada nggak? Oh, enggak. Nah, ini dia itu ya? Banli ini. Udah contoh ya Banli. Dia tuh 70-30 seingat gua yang dulu ya. Yang dulu kan ada tuh. Kalau nggak salah tuh. Banyak liquid freebase itu PG atau PG, terserah kalian nyebutnya kayak gimana, itu 60-40 atau 70-30. Yang itu mana kekentalannya lebih kental. Lebih kental dibanding liquid pot friendly atau Saltnik. Nggak apa ya? Nggak cocok. Susah untuk diserap sama susah si nyerap ke kapas. Ya. Kecuali contoh
kalian pakai freebase. Karena ini kan kita ngomongin tentang freebase ya. Ngomongin tentang freebase nggak masuk Saltik, jadi gua iniin aja, ini bukannya kompetitor FUM sebenarnya. Contoh di belakang gua ada Liquid Paradewa atau Mango Khalifa. Mereka itu berdua PG-VG 50-50 yang mana kekentalannya sama kayak Saltik. Tapi tetap Ya, tapi ya kalau misalnya ini kalau misal Bang Chris kagak nyaranin, kalau menurut kalau gua apa ya, bukannya tidak menyarankan. ya, nyaraninnya pakai yang 50-50 Iya, gitu kan. kalau gua lu mau pakai freebase gak masalah. Pilih-pilih Liquid. 04, 03 ya terserah nggak apa-apa. Tapi yang penting PG-VG 50-50. Ya, 50-50 itu pun menurut gua VG 50-50 di freebase itu masih liquidnya lebih kental dibanding lu pakai Saltnik yang sama-sama 50-50. Karena memang mod itu ya liquidnya lebih kental. Dan si Saltnik memang diciptakan buat di pot, buat nyerap cepet di cartridge. Tapi nggak juga kalau liquid sekarang itu, contoh Paradewa gitu ya, Paradewa itu sama ini kentalnya tuh sama, encer. Nggak tahu ya, kalau gue ngerasa pas di drip itu tetap lebih kental kayak Paradewa gitu ya. Lebih kental Paradewa di dripnya, agak lebih kental sedikit gitu. Jadi memang kalau lu pakai pot masih agak ngeri, makanya kalau gue bilang kalau pakai pot nggak rekomen, tapi kalau kalian mau pakai itu pakainya ya harus lebih sabar. Kalau gua bukannya tidak merekomen, tapi iya pinter-pinter lah. Iya, pinter-pinter. Lebih bijak Masih untuk pinter-pinter. memilih liquid. Kalian Cara mesti tahu, pakainya juga beda. kalian mesti tahu PG-VG berapa dulu. Ya. Janganlah pakai 0,4 Oxfam 04 pakai Creamy. Creamy 70-30 mainnya main chain puff aja ya, itu kan nggak berakal. Mohon maaf ya. Bukan nggak berakal. Maksa. Ya, itu mohon maaf ya maksain. kalau misal gua ngomong agak-agak kasar gitu ya, tapi itu maksain. ya itu terlalu maksa dan jadinya apa ya, kalau misalnya ini kasarnya ya, jangan salahin cartridge iya, ya. jangan salahin cartridge, kita produsen gitu. Ya walaupun memang produsen juga punya kesalahan sendiri. Kadang cartridge ada yang error, kita baru beli, dibuka dari package langsung kosongnya, memang error. Seperti itu ada. ada. Cuman kalau misal udah dipakai berapa hari error ya mungkin bukan karena si produsen gitu. Jadi memang kalau kalian pakai freebase itu apa ya namanya ya? Agak lebih hati-hati lah. Ya. Agak lebih hati-hati lah. Gampangnya kalau kalian pakai freebase di pot, ya kalian harus lebih sabar buat ngepuffnya. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan buat si liquid itu nyerap itu lebih lama. Bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih lambat dibanding kalian pakai pot friendly atau Saltnik. Karena kalau kalian bandingin, kalian yang punya mod, punya pot, pasti bisa ngebandingin. Atau kalian yang pakai pot doang, lu mau bandingin gitu, cari temen lu atau datang ke sini, kita bakal tunjukin bedanya kentalnya liquid pot sama liquid mod itu sekental apa sih liquid mod itu. Kalian bisa tahu dan kalian bisa terka sendiri lah kira-kira kalau misalnya ditaruh di dalam cartridge, di dalam coil, kapas gitu. Si kapas ini bakal nyerapnya berapa lama? Jauh lebih lama dibanding pakai Saltnik gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah cukup ya? Oke deh. Oke, kalau begitu Mungkin segitu aja. Segitu aja video kita kali ini. Gua nggak mau lupa untuk ngingetin kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe sama tekan tombol lonceng biar kalian tahu notifikasi terbaru dari kita, video-video terbaru dari kita. Terus jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian, saudara, kerabat, siapapun itu, sahabat, teman, siapapun itu yang kalian kenal bisa di-share aja. Terus kalau kalian malu komen, kalau kalian pengen nanya pribadi gitu, ya bisa langsung DM IG kita di dreamsexpoli.webstore. DRIMSXPOLI. Ya. Nah, di situ kalian bisa tahu info-info dari kita update-an restock, juga. promo, Ya. ada event-event apa itu pasti ada di situ. Dan gue juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari kita. Kalau misalnya ada kata yang menyakiti, yang menyinggung, kita di sini cuma buat berbagi pengalaman vaping ke kalian. Kita buat senang-senang bareng. Kita buat
ngasih knowledge yang baru yang mungkin lu belum denger tapi ada orang yang udah tahu tapi belum ngasih tahu kalian. Gue juga minta maaf kata kalau misalnya ada salah-salah kata dari kita. Kalau misalnya ada yang mungkin menyakiti hati kalian, kita nggak punya maksud buat menyakiti hati kalian, kita nggak punya maksud buat menyinggung. Kita di sini cuma buat senang-senang, cuma buat berbagi pengalaman vaping, buat berbagi Kasih info baru. knowledge, info-info barang-barang baru, liquid-liquid baru, rasanya kayak gimana. Kita berbagi-bagi knowledge yang mungkin kalian udah tahu, atau mungkin kalian baru dengar, atau mungkin Panjangan, Pak. ya pokoknya gitulah. Kita berbagi hal-hal yang baru atau mungkin hal-hal yang lama tapi kalian baru tahu, atau hal-hal yang lama dan kalian sudah tahu, atau hal-hal yang baru dan kalian Ya, sudah kepanjangan. tahu. Oke, kalau begitu, Oke, gua gitu Mas lah. pamit undur diri. Gua Chris pamit undur diri. Thank you for watching. See you on next video. Goodbye. Goodbye.